Berjumpa lagi dengan saya di channel Arnold Thorn. Kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksudkan dengan descriptive text atau teks deskripsi ini. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia secara terperinci. Di dalam bahasa Inggrisnya, descriptive text is a kind of a text that describes something or person in particular or details. Yang dimaksudkan di sini adalah misalnya kita mau menggambarkan atau menjelaskan tentang tempat. Bisa juga kita menggambarkan tentang sekolah atau rumah saya, atau misalkan tentang hewan. Ya, kita mendeskripsikan hewan itu secara detail. Misalnya hewan punya ekor, punya mata, terus jenis bulunya berwarna, kira-kira warna apa yang ditemukan di dalam teks tersebut. Berikutnya kita masuk kepada purpose of the descriptive text ini, atau maksud dan tujuan dari descriptive text. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan seseorang atau benda secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Di dalam bahasa Inggrisnya, the purpose of descriptive text is to describe someone or something specifically to the readers in particular or details. Pada bagian object of writing atau objek penulisan, di sini objek yang mau kita gambarkan di dalam descriptive text tersebut, atau yang biasanya ada pada descriptive text. Biasanya yang digambarkan adalah yang pertama, people around us, artinya orang-orang di sekitar kita. Berikutnya, things around us, artinya benda di sekitar kita. Tourism places, city or country, artinya tempat-tempat wisata, kota ataupun negara. Company profile, profil perusahaan. Yang terakhir, biography of famous or successful person. Maksudnya kita mendeskripsikan tentang orang-orang terkenal, misalnya deskripsi para artis ataupun pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara. Berikutnya kita masuk ke generic structure of descriptive text, atau struktur yang membangun sebuah teks deskripsi. Yang pertama yaitu identification. It is a part of paragraph which introduces or identifies the character. Berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Berikutnya, description. It is a part of paragraph which describes the character. Berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal atau seseorang dengan menyebutkan beberapa sifatnya. Jadi di sini kita menggunakan simple present tense dan adjektif atau kata-kata sifat. Berikut contoh letak identification dan description, di mana kita melihat bahwa di bagian awal yaitu introducing atau memperkenalkan si Daniel Jacob Radcliffe. Berikutnya pada bagian description, dia disebutkan ada beberapa sifat-sifat atau beberapa ciri-ciri dari Daniel Jacob Radcliffe ini. Jadi kita semua bisa mengerti bahwa ada dua struktur yang membangun descriptive text, yaitu identification dan description. Setelah mempelajari pengertian dan struktur yang membangun descriptive text, saya memberikan salah satu contoh teks dan kemudian juga diikuti dengan soal agar adik-adik siswa yang ingin belajar atau sedang mempelajari materi ini di sekolahnya supaya bisa menjadi bahan tambahan pembelajaran untuk adik-adik yang lagi belajar dari rumah. Setelah membaca teks tersebut,
Adik-adik silakan mengerjakan soal yang diberikan. Usahakan agar menjawab semua soalnya dengan benar, sehingga adik-adik bisa mengetahui apakah sudah paham atau belum tentang materi deskriptif teks ini. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi deskriptif teks. Diharapkan agar setelah menonton video ini, adik-adik yang masih duduk di bangku SMP dan SMA bisa menambah wawasan tentang deskriptif teks. Dan kalau misalnya rekan-rekan suka dan mau request materi, silakan tinggalkan di kolom komentar juga.